Saya mau membuka whiteboard. Anda yang mendiktekan soalnya ya. Baik, Bu. Ya. Langkah pertama kalau kita mencari, maka kita harus mendefinisikan. Ya, Romawi pertama, maaf saya pakai. Romawi pertama kita harus mendefinisikan problem kita dan mendefinisikan batasan-batasan yang kita pilih ya. Ketahui. Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Yang lain nanti kalau nggak paham langsung berhenti, Bu, saya nggak paham, gitu langsung. 1, kita akan mengetahui kuat penerangan yang distandarkan. Oke, ya kan? Ya, Bu. Nah, berapa? Kemarin soalnya apa? Kemarin itu desainlah jumlah titik lampu pada ruang dengan menentukan nilai M. A per titik dan voltase per M kuadrat. Ya. Dari sebuah ruang dengan fungsi kantor pos. Ya. Fungsi kantor pos kita cari ya. Anda sudah lihat? Saya ganti share screen. Sudah, Bu. Sudah ya? Mana? Kita cari di tabel apa? Kalau dari MEE bisa kita cari dari tabel. Nah ini tabel 18.4. Oke? Ya, Bu. Kantor pos dicari mana? Nah, ini kan? Kantor pos. Ini kan Post office itu, Bu. Ya, kemudian ruang sortir and milling. Berarti berapa ini? 100, Bu. 100 foot candle. Oke? Baik, Bu. Jadi tadi E-nya berapa? 100 foot candle. Ya, 100 foot candle. E-nya adalah 100 foot candle. Kemudian kita ingat, ini ada satu catatan. Di dalam desain kadang-kadang kita menambahkan angka keamanan. Karena mungkin tujuan desain yang khusus, misalnya kita sudah memprediksi mungkin ada hal-hal yang untuk kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan sehingga suatu saat ada perubahan-perubahan di luar penurunan yang ada di rumus ya. Seperti itu. Sehingga kita misalnya kliennya meminta, oh tolong ditambah 10%, maka EI-nya tidak 100 candle, misal angka keamanan misal. Angka keamanannya misalnya 10%. Nah ini tergantung dari desain. Nanti kalau di ujian, kalau saya nggak meminta 100%, 10% untuk angka keamanan, ya Anda berarti tetap. Oke, paham? Baik, Bu. Ya, terus nomor 2 apa? A. A-nya berapa? Luasan ruangan. Itu, Bu, 60 kali 40 feet. 60 feet kali 40 feet. Ya, Bu. Berarti berapa? 2400 square feet. Oke. Nomor 3 apa? Nomor 3, picture. Picture-nya A. Lampu per titik. Lampu per titiknya berapa? Kita lihat lagi. Kemarin apa? Desainnya pakai standar. Lampu 3, Bu. Berapa? Lampu 3, tipe lampu yang ketiga. Tipe lampu 3, mosok enggak? Ya, 3 Bu. berapa kali? Maksud ada nggak di soal, ada nggak tipe lampunya yang dipakai tipe lampu apa gitu? Ya, Bu, tipe lampu yang ini, yang... Ayo yang lain membantu. Kemarin catatannya dibuka semua yang lain. Ayo. Mbak Resti, Adinda Kiara, malah yang keluar beruangnya. Desi Rohimah. Nanda, Trisahbana. Saya coba sesin nggak apa-apa, Bu? Atau Yang lampunya ke 35, Bu. 35. Nah, saya percaya kalau 35. Kalau 3 enggak. 35 ya. Bentar saya cari pakai saya aja nih Dek yang mana tadi?
Sudah lihat Mas, Mbak? Sudah ya? Ya, Bu. Sudah, ini digunakan. Tadi Anda lihat tabel di 20? Di 20 berapa? Di 28. 20 titik. Agak lama ini karena saya buka di 20.7a. ya 20.7a. 35. Ya, Bu, yang itu. Ya, berarti kita ini desainnya kita milih yang 35. Siapa yang menentukan? Ya Anda sebagai seorang arsitek. Ketika Anda mendesain, Anda membayangkan interiornya nanti armaturnya seperti apa dan seterusnya. Berarti kita milih 35. Kita lihat untuk di standarnya ada berapa jumlah lampu per titik. Lihat di situ. Ada 4. Ada 4. Oke, jadi defaultnya 4. Tapi di situ ada tulisan. Ya, kalau multiply by 1.05 for 2 lamp and 0.95 for 6 lamp. Jadi nanti kalau Anda ingin merubah-rubah berarti ada catatan di sini. Tapi kalau Anda ingin kita mau pakai defaultnya dulu ya, desain di armaturnya 4, lampunya ya udah kita pakai ini. Berarti nanti ini yang kita cari itu di antara ini. Oke, paham semuanya? Baik, Bu. Paham? Ya, oke. Berarti kita kembali ke yang tadi. Kita kembali yang tadi. Sambil Anda juga mengerjakan di situ. Berarti lampunya per titik untuk tipenya tipe 35, ya kan? Terus lampunya jenis apa? Ini 4 lampu per titik ya. Lampunya jenis apa kemarin? Tipenya fluorescence ya, nomor berapa? Dikte dong, saya dikte. Fluorescence. Halo, yang lain bantu dong juga. Apa nomornya? Fluorescence nomor berapa? Karena ini untuk menentukan untuk menentukan karakter lampu dan kapasitas lampu. Oke, karena setelah ini kita B menentukan lumen per lampu. Lumen per lampunya berapa? Kita lihat dulu kita mau pakai lampu yang mana. Di situ ada catatan nanti per lampunya mengeluarkan berapa lumen, berapa watt per lampu, dimensinya berapa, kemudian lama waktunya berapa. Halo, ini kok pada diam aja saya ini. Ini yang lain udah ngapain? Kalau yang di soal tuh tipe penerangan yang digunakan lampu fluoresen dengan lightless faktornya 0,65. Ya, nggak ada nomornya Mas? Nggak ada Mas? Belum, nggak ada, Bu. Oke. Kalau gitu kita tentukan ya. Karena tadi fluorescence, maka kita cari tabel yang fluorescent. Nah, ini saya ingatkan. Ini kalau kita ngerjakan untuk exercise ada di tabel. Tapi kalau nanti Anda sudah kerja, nyarinya di mana, Dik? Kalau udah kerja? Di itunya, Bu, katalog gitu ya. Iya, betul sekali. Di katalog, di produk pabriknya itu. Ya, jadi ini mungkin kalau sekarang mungkin malah sudah nggak diproduksi ya, udah lama sekali. Ini hanya untuk exercise saja. Jadi step-stepnya kalau Anda kerja besok ya pasti sudah cara-caranya sama, tetapi apa yang dilihat beda gitu ya. Oke? Baik, Bu. Sekarang kita milih aja kalau gitu karena belum milih tadi ya. Kita mau milih yang mana? Ini aja ya. Acak aja ini ya. Berapa ini? F catat tolong dicatat. F48 T12 CW strike HO. Ini tuh dari mana ya? Itu dari pabrik dikumpulkan gitu kan. Kita lihat lampunya berapa watt per lampu yang dihabiskan 60 watt. Oke. Ditambah balasnya berapa? 12,5. Berarti nanti jumlahnya berapa satu lampu? 72,5 watt. Ini harus dicatat nanti karena setelah kita nanti menghasilkan perencanaan lampunya, kita tahu jumlah lampu, kita tahu berapa watt per meter persegi di ruangan. Nanti di situ kita akan cek perencanaan kita boros apa enggak. Oke, 72,5 tolong dicatat ya, biar nanti saya enggak bolak-balik ke sana.
Kemudian setelah itu kita lihat dimensinya juga dilihat, karena sebagai seorang arsitek Anda yang mendesain pola plafon, kita jadi tahu oh kalau panjang lampunya 48 inch itu berapa sentimeter. Kemudian kita mau memilih plafon dengan pola seperti apa sedemikian rupa sehingga armatur lampu kita bisa masuk ke dalam rangka plafon dan pola plafon kita begitu. Paham? Paham, Bu. Halo, ya. Terus kita lihat apalagi lamp life itu berapa 12.000 jam. Oke, nanti kita tahu berarti sekian jam berarti harus diganti. Kalau nggak diganti berarti itu akan memperbesar LLF. LLF itu berarti menunjukkan efisiensinya. Oke? Baik, Bu. Memperkecil LLF. Nah, ini kemudian apa ini? Ini adalah yang kita cari. Berarti initial output lumennya per lampu berapa itu? 4.300. Sudah dicatat semua? Biar saya nggak bolak-balik ke sini. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, saya langsung kembali ke yang whiteboard saya. Nah, berarti lumen per lampunya berapa tadi? 4.300. 4.300 apa? Lumen per lampu. Oke. Tapi ini tadi tipe lampunya namanya apa tadi? Saya didikte tolong. Lampu 35. Tipe Terus? lampunya fluoresen. Fluoresen ya. Apa kodenya? Dengan kode F48. 48. T12 cewek. Oh ya. Ya. Ya, oke. Ini kalau ngerjakan dicatat semua seperti ini. Oke, lampu per titik sudah, lumen per lampu sudah, apalagi yang belum? Itu, Bu. Sudah ya, urusan lampu udah selesai ya. Voltase belum. Watt per lamp. Berapa tadi? 72,5. Oke. Jadi hati-hati kalau fluoresen berarti ada balasnya. Oke, jadi yang di depan ditambah yang bawah jadi 20 watt per lampu. Oke, dah. Nomor 4 apalagi? Kita akan mencari apa ya? Nomor 4 apa? M-nya. Kita nomor 4 mencari high. Nah ini. High, tinggi. Oh iya. Ininya belum. Tinggi. Reflektivitas ceiling belum. Berapa? Saya singkat RU ya. Biar nggak kelamaan nulisnya. Reflektivitas of ceiling berapa? 80%, Bu. Ya. Ingat 80% itu apa? Itu bahasa matematisnya, tapi kalau di dalam desain itu mungkin Anda dapatkan ketika Anda memilih warnanya putih, warnanya krem sehingga reflektivitasnya 80%, atau kalau warna biru dengan gelapnya sekian maka akan mendapatkan sekian persen. Ini nanti implikasinya kemana? Nanti Anda tahu bahwa semakin Anda memilih warna yang gelap maka jumlah titik lampunya semakin banyak. Saya mengajari Anda manual seperti ini agar Anda bisa merasakan naik turunnya keputusan desain Anda berimplikasi kepada jumlah lampu yang dibutuhkan, larinya kepada pemborosan listrik dan seterusnya. Oke, tidak hanya pilihan warna ruang, tapi nanti juga desain tinggi bidang kerja, kedudukan lampu terhadap plafon dan seterusnya. Paham ya? Ya, Bu. Oke. Oke, jadi sekarang kita sudah tetapkan. Ini kemudian reflektivitas of wall berapa? 50%. Reflektivitas of floor 20%. Terus dimensi ruangnya tadi? 60 kali 4. Ya, high of room berapa? 2 tinggi feet, ceiling berapa? 2 feet. Enggak, tinggi ceiling kok. Oh, 1,5 feet. Enggak, tinggi ceiling kok. Oh, 15, Bu. 15. Ya, tinggi ceiling 15 feet. Kemudian high of ceiling cavity. Sudah bisa bayangin ya. 11,5, Bu. High of ceiling cavity adalah ruang yang terbentuk antara posisi
lampu sama dengan plafon. plafon. Ya, berapa kemarin? 11,5 Bu. Hmm? Oh, yang HFT-nya itu 11,5. Saya tanya high of ceiling cavity. Ini kan tadi ngomong high. Dari lampu ke ceiling berapa kemarin? 1,5 Bu. 1,5. Kemudian high of floor cavity, ruang 11,5. Ini loh. Floor cavity itu adalah jarak antara lantai dengan bidang kerja. Berapa? 2 Berapa feet. kemarin? 2 feet. Oke. Terus kalau gitu high of room cavity berapa? 11. 11. Iya. 11. 11,5. 11,5. Ya, oke. Yang lain paham ya? Kalau nggak nyaut berarti paham. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, kita lanjut. Ya, jadi diketahuan itu ya. Mana nih? Anda kok diem aja toh, Dek? Jadi ini yang nomor 1 itu adalah putusan-putusan implikasi desain Anda. Jadi bukan hanya sekedar diketahui ini gitu ya. Anda harus paham, ini semua muncul karena keputusan desain Anda. Nomor 4 itu reflektivitas gara-gara Anda memilih warna. Nomor 5 itu high of ceiling cavity, high of floor cavity, high of room cavity, semua gara-gara kayaknya jahat ya. Guyon ya, Dik, biar nggak stres. Itu karena keputusan desain arsiteknya menentukan tinggi bidang kerja, menentukan lampunya mau digantung seberapa jauh dari plafon, termasuk juga memutuskan berapa tinggi plafon, itu kan sangat arsitektural. Paham? Paham Bu. Bu, Ya, oke. izin Jadi semua adalah bertanya. keputusan desain. Semua adalah keputusan desain Anda. Oke, paham? Ya. Paham Bu. Izin bertanya Bu. Iya, boleh Mas, boleh Mas. Berarti height room cavity itu penjumlahan dari yang height ceilingnya itu sama floor dijumlahkan baru dari yang height aslinya dikurangi itu ya Bu? Ya, kan itu sisanya. Ya Bu. Betul Mas. Ya, makasih Mas. Oke, terus nomor 2, room 2. Kita mencari apa yuk langkah selanjutnya yang harus diketahui. Mencari RCR, masih ingat apa itu RCR? CCR dan FCR. Masih ingat? Dibuka lagi catatannya. Halo. Buka lagi. Ya Bu. Ya, ini saya gambarnya nggak proporsional ya, nggak boleh ini. Arsitek nggak gambar proporsional. Yang gede aja dia. Pakai pulpen merah 2 feet. Ini 2, ini 1,5. Ya toh? Oke. Ini 11,5. 11,5. Ya, feet. Ini jumlahnya 15 feet. Oke. Sekarang kita mulai apa dulu? Mau CCR dulu ya, CCR ya. Biar urut. Ya Bu. CCR rumusnya gimana? Kalau ini kan 4 persegi panjang bentuk ruangnya. Rumusnya gimana? Ayo. Ayo buka yang lainnya. Mbak. Tak panggil ya Mbak. Siapa ini kok diem aja ini? 5 HCCX Bu. 5 kali high of ceiling cavity kali panjang ditambah lebar dibagi panjang kali lebar. Dah? Dah Bu. Ya. Terus berapa ketemunya? Tolong dibantu dong. 5 kali 1,5 kali 40 ditambah 60 dibagi 40 kali 60. Sama dengan berapa? Ayo pakai kalkulator. Cepet, tuk, 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 tuk. Berapa?
5 kali 1,5 itu Ya, totalnya berapa ini? Langsung aja berapa? 7,5/24. Ya udah pakai kalkulator berapa akhirnya ketemunya. Yang lainnya juga bantu. 0,31. 0,31 kita bulatkan ya. Jadi perjanjian, kalau dalam proses pengerjaan pakai kesepakatan matematis. Kalau di bawah 5 dibuang, di atas 5 ke atas dinaikkan ke depan. Jadi ini saya bulatkan saja biar tidak terlalu complicated. Maaf ini kok tulisannya. Ini 1 sama dengan 0,3. Oke? Baik, Nah, Bu. sekarang FGR. Ya, berapa FGR? 5 kali height of floor KVT kali panjang tambah lebar dibagi panjang kali lebar sama dengan 5 kali 2 ya toh? Kali berapa nih? Langsung aja ya. Berapa Mas, Mbak? 10/24. 0,41. 0,41 sama ya, dibulatkan aja. Oke, terus kita mencari RCR sama 5 kali height of room KVT kali panjang tambah lebar bagi panjang kali lebar sama dengan 5 kali 11 kali setengah kali langsung aja ya 100/224 2.400 berapa? 2,39. 2,39 2 dibulatkan 2,4. Aduh, kok terlalu jauh ya. Dibulatkan lagi ya. Jadi 2. Jadi kalau RCR itu pembulatan bulat ya. Tapi kalau ini satu digit di belakang, koma untuk FGR dan GCR. Boleh? Halo? Sepakat ya? Oke. Bu, Sudah? Ya. kalau contohnya itu kan 2,39 dibulatkan jadi 2,4. Terus kenapa bisa dibulatkan kembali menjadi 2? Karena ini untuk kepentingan nanti mencari di tabelnya. Tapi seharusnya nggak boleh. Kalau mau teliti, Anda kan harus interpolasi, nggak boleh dibulatkan. Makanya gede banget ini harusnya nggak, entah hapus saja ya. Tapi kalau nggak dibulatkan nanti ngerjainnya tambah cepet. Oke? Paham? Ya. Jadi karena di sana hanya ada angka pembulatan. Jadi kalau 2,4 Anda harus interpolasi. Oke. Oh ya, Bu. Nah, kita mulai ya. Sudah lanjut? Baik, Bu. Ya, langkah selanjutnya kita akan mencari nomor berapa tadi? 3. Mencari reflektivitas of ceiling KVT pada reflektivitas of ceiling 80%, pada reflektivitas of wall 50%, pada CCR berapa tadi? CCR-nya tuh berapa tadi? 0,3. 0,3 atau 0,2? 0,3 ya. Oke. 0,3. Ya, sekarang kita pergi ke tabel berapa? 9 titik berapa? Coba dicariin, saya tolong dicariin. Tabel 9 titik berapa? Untuk mencari reflektivitas rongga ceiling dan 20.9. Benarkah? Apakah? Ya, Bu. Ya, di situ dicari. Gimana carinya? Mencarinya gampang.
Cuma begini saja. Nih lihat, perhatikan. Ini tabel ini Anda lihat ada row pertama. Row pertama itu berisi pilihan-pilihan untuk reflektivitas ceiling atau reflektivitas plafon. Jadi tabel ini bisa untuk mencari dua, reflektivitas rongga ceiling dan reflektivitas rongga plafon. Oke? Ya, Bu. Paham? Ya, sekarang karena kita sedang bicara ceiling, maka kita ke ceiling. Ini adalah row pertama adalah pilihan untuk memilih Anda yang berapa persen. Oke? Kemudian yang row kedua, persen wall reflectance. Itu adalah persentase dinding wall-nya. Oke? Tadi berapa tadi? 80%, ya kan? Wall-nya berapa? 50. 50. Kemudian CCR-nya berapa? 0,3. Ya, cuma diginikan tok. Nah, udah ketemu berapa? 75. Oh, 0,75%. Ya toh? Ya enggak? Sudah? Ya, Bu. Ya, kalau sudah berarti sudah ketemu, ditulis lagi. Kembali ke yang tadi. Berarti tadi ketemunya tabel 20.9 tadi kan tabelnya begini. 80. Ada berapa tadi? Ada berapa? Ada yang 50. Terus di sini CCR-nya 0,3. 0,3. Terus ke sini ketemu 75%. Maka ketemunya reflektivitas ceiling KVT 75%. Oke? Dah, sekarang cari reflektivitas floor KVT. Sama caranya. Baik, Bu. Oke. Reflektivitas of floor KVT untuk reflektivitas of floor 20%. Reflektivitas of floor of wall 50%. Dan FCR berapa tadi? FCR-nya itu 4. Ya, oke. Kita lihat lagi. Kembali ke yang tadi. Sama tadi, tapi ini dianggap sebagai floor. Tadi tabelnya sama, tetap 20.9. Kita lihat wall-nya 50 ya. Floor-nya ada nggak yang 20%? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Adanya apa? Adanya yang 30 dan 10. Ya. Oke, 20 itu terletak di antara 30 dan 10. Berarti kita cari dulu yang 30 dan 10, nanti kita interpolasi. Oke, kalau wall-nya tadi berapa? 50. Ini 50. Ya, tinggal diturunkan tadi floor KVT rasionya berapa? 0,4. 0,4 ya, tinggal ditarik di sana. Seret. Berarti ini 29, yang ini 11. Oke? Paham? Baik, Bu. Ya, kita cari dengan interpolasi. Interpolasi biasa kalau di Cermal sudah diajari tuh Anda. Ya. Jadi kita tulis saya sederhanakan ya tabelnya. Jadi tadi 30, 10, 50, 50. Ini yang kita cari 20, ininya juga 50, ininya tadi 0,4. Ini ketemunya berapa? 29, yang ini 11. Interpolasi bisa toh. Ini dibanding itu sama dengan itu dibanding ini dibanding itu. A per B sama dengan A per B. A besar per B besar. Oke? Interpolasi toh, zaman SMA. Oke, kita buat aja persamaannya. 30 dikurangi 20 sama dengan 30 dikurangi 10, betulkah? Sama dengan 29 dikurangi 11.
reflektivitas of floor cavity dibagi 29 dikurangi 11. Oke, berarti ini 0,5 kan? Ya apa enggak? 29 dikurangi reflektivitas of floor cavity dibagi 18. Benar apa enggak? Maka reflektivitas of floor cavity sama dengan, ini substitusi biasa perpindahan, 29 dikurangi berapa? 18 kali 0,5. Benar apa salah? Ya, Bu. Ya, jadi 20 ya. 18 bagi 2 itu berapa sih? 9 ya? 11 bagi 2, 9. 20. 20, Bu. Oke. Gitu ya. Ya. Sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke tadi berapa tadi? Langkah keempat ya. Tadi sekarang langkah kelima. Langkah kelima mencari coefficient of utilization yang itu sama dengan reflektivitas of room cavity pada reflektivitas of ceiling cavity berapa tadi? 75% dan reflektivitas of floor cavity 20%. 20 itu tadi loh yang hasil hitungan loh ya, bukan 20 yang bukan reflektivitas of floor loh ya, tapi floor cavity. Oke, dan ketuker ini kebetulan sama ketemunya. Terus untuk RCR berapa? 2,4 ya? Iya, Bu. Ya, maka kita pakai tabel 27 titik ya. Tabel, coba dilihat tabel berapa? 20.7a ya? Betulkah? Kita kembali ke nah, ini tabelnya ini. Oke. 20.7 oke, kita pilih yang lampu yang tadi. Tadi nomor berapa? 30? 5. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan dulu mengapa kita harus mencari reflektivitas of floor cavity. Karena tabel ini hanya bisa digunakan untuk yang jadi angka yang dihasilkan dari tabel ini 20.7a ini itu untuk yang reflektivitas of floor cavity-nya itu mendekati 20%. Oke? Paham? Kalau nanti ternyata dia tidak mendekati 20%, ada perhitungan lagi. Tapi kalau reflektivitas floor cavity Anda itu mendekati 20%, kebetulan tadi punya kita sama ya, sama dengan 20% ya. Ya, Bu. Lalu, ya. Maka Anda bisa langsung pakai ketemunya nanti di sini. Ketemunya di situ ya itu CU-nya. Tapi kalau ternyata nanti itu mendekati 30% setelah dihitung, maka dia harus dikalikan koefisien yang sesuai dengan tabel 20.10. Atau nanti kalau dia mendekati 10%, maka nanti dia dikalikan atau dibagi oleh koefisien, dikalikan oleh koefisien tentu yang 20.10 juga. Baik, Bu. Jadi kalau tabelnya tidak ini, ineffective floor cavity reflectance differ significantly from 20%, maka Anda harus mengalihkan dengan hasil tabel 20.7. Oke? Baik, Bu. Ya, karena sekarang kita itu ketemunya tadi reflektivitas of floor cavity-nya itu 20%, jadi kita nggak perlu mencari tabel 20.10 ya. Oke? Baik. Halo? Baik, Bu. Ya. Sekarang kita cari. Tadi kan kita sudah
tahu kita lampunya pakai yang mana tadi? Pakai yang tipe 35. Ya, tipe 35. Kita cari ya, tipe 35 ya. Mana ini? Kenapa nggak mau? Ada apa ini? Oh, harus pakai kursor. Mana Dik yang 35? Ini ya, Dik. Oh, bawah sendiri ya, Dik. Bentar ya, Dik, agak. Udah? Halo, semua udah? Ya, Nah, Bu. kita cari, kita sama caranya sama. Kita lihat untuk row pertama adalah yang ini. Ini adalah row untuk reflektivitas of ceiling cavity. Yang ini reflektivitas of wall. Oke? Baik, Bu. Ya, reflektivitas of floor cavity-nya di mana? Lah tadi sudah statement tadi. Ini dipakai hanya untuk yang mendekati 20%. Kalau enggak nanti dikalikan koefisien lain. Karena kita mendekati 20% kita pakai ini. Oke, jadi sudah terwakili. Pemilihan ini sudah mewakili 20% dengan sendirinya. Paham? Oke, kita lihat tadi berapa? 75. Reflektivitas of ceiling cavity berapa? 75. Nah, pertanyaannya di sini nggak ada ya, adanya 80 sama 70. Tuh, berarti kita akan interpolasi lagi. Kita akan mencari yang 75. 75 caranya gimana? Caranya ya sama tadi, ini 50, bolnya ini 50. Ditarik ke bawah. Tarik ke bawah. Terus ditemukan dengan yang tadi. Nah, ini kalau Anda nggak disederhanakan nanti bisa double interpolasi. Biar nggak terlalu buat saya sederhanakan. Ini milih 2 aja ya, dibulatkan. Oke? Baik, Bu. Ketemunya berapa ini? Itu kecil sekali nih. 0,48 dengan 0,47. 47,45. Berapa ini? Tolong dilihat, ini sekecil banget soalnya. 43. Sama yang sebelah mana ya, Bu? Harusnya sebelah sini bukan, Bu? Oh, salah ya, Dik. Oh, sorry. Iya, Bu. Ini ya salah ya, Dik. 47 ya, Dik? Iya, Bu. 48 dan 4? 7. Sudah ketahuan ini 48,5 mesti ini interpolasinya. Coba aja, karena 7,5 ya angka istimewa ya. Tapi saya akan membuat secara pelan-pelan biar nanti agar Anda paham caranya. Tapi sebenarnya ini sudah dilihat 80 sama 75 itu antara 80 sama 70, berarti di tengah-tengahnya. Kalau ini 0,48, ini 0,47, berarti selisihnya dibagi 2, 0,75, 0,48, 0,475 ini ketemunya nanti. Tapi step-stepnya tetap kita buat ya. Oke, paham? Ya. Jadi memang nggak usah pakai step itu, sudah terbayang lah, kita tahu. Jadi tadi ininya 2, ini 50, ini 80, ini 70, ini 75. Nah, oke. Yang kita cari CU sama dengan reflektivitas of room cavity. Ini ketemunya 0,48, ini 0,47 ya kan? Sebenarnya kalau ini sudah tahu, ini kita nggak usah pakai interpolasi ruwet-ruwet, kita tahu mesti ketemunya 0,48, 0,475. Tapi baiklah kita cara step-stepnya kita lakukan. Karena besok belum tentu angkanya pas kayak gini. Ini bagi ini sama dengan itu bagi itu, ya kan? Ya apa enggak? Ya, Bu. A bagi B, A besar bagi B besar. Silakan namanya apa, itu enggak prinsip. Oke, jadi 80 dikurangi 75 sama dengan 80 kurangi 70 sama dengan 0,48 dikurangi, saya bahasakan langsung CU ya. Oke. 0,48 dikurangi 0,47. 5 dibagi 10 ya kan? 0,48 kurangi CU dibagi 0,47.
0,1 ya apa enggak? Ya, Bu. CU sama dengan 0,48 ke sana, ininya ke sana. Kurangi jadinya. 0,01 kali 5 dibagi 10. 0,5 kan? Ya, Bu. Sama dengan 0,48 dikurangi 0,005 ya kan? Sama Ya. dengan 0,475. Jadi muter-muter kayak apa sebenarnya udah di awal kita udah. Jadi CU-nya udah ketemu. Udah kan? Paham semua? Paham, Paham. Bu. Karena nggak jawab berarti paham. Nah, sekarang nomor 6 mencari N. Gimana rumusnya kemarin? N sama dengan Sama dengan E F. kali A, gitu? Kali lampu per titik kali lumen per lampu kali kali CU CU kali kali LLF. LLF. LFE-nya kita kan harusnya melakukan penelitian. Kliennya itu orangnya rajin mengganti lampu enggak, rajin ngecat ini enggak, bla 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 maintenance-nya, ya kan? Terus dikalikan semua. Tapi kemarin kita sudah untuk menyederhanakan ketemunya 0,656. Oke? Halo? Oke, Bu. Tinggal Oke. masuk-masukkan. Berapa tadi? 110 kali 110 dikali 2400. 4 ya toh 4 toh? Ya, Bu, 4. Lampu per titik kali berapa tadi, Dik? Saya lupa, Dik. Lumen per lemnya itu 4.300 4.300 kali dikali CU-nya itu tadi 0,475 gitu, kali 0,656. Ayo dicari. Hitung. Berapa? Halo. 49,2, Bu. 49,2 buah. Kak, ini berarti desain kali ini, oke? Jadi 50 Kalau ya, Bu. desain harus di atas, ke atas 42 fixture, 4 buah titik. 4 titik ya gitu aja, bukan buah ya kayak buah-buahan aja. Berarti Anda harus membuat lampu sebanyak 50 titik. Di mana titik itu harus terdiri dari 4 lampu dengan spek yang tadi kita tentukan. Oke, paham? Titik. Baik, Bu. Oke. Nah, kalau kita mau mendesain ruangnya mau diperbanyak, kita harus tahu juga standar berapa area yang bisa ditanggung oleh satu lampu. Jadi A per titiknya berapa? Kemarin rumusnya gimana? Yuk. Yaitu lampu per titik kali lumen Per lem per lem dikali CU kali CU kali LLF dibagi E. Ya, berapa? Ini kan 4. Sebenarnya kalau nanti ujian ini dihitung sekalian ya. Jadiin 1 ini sebenarnya dibalik aja. Jadi hitungnya enggak 2 kali ini yang ini. Berapa ketemunya? Ayo. empat 48,7, Bu. 48,7 apa satuannya? Square feet.
Jadi satu titik lampu itu bisa menanggung 48,7 square feet, luasan 48,7 square feet. Sehingga nanti kalau Anda mau punya ruangan lain yang desainnya sama, speknya, pilihan-pilihan lampu sama, Anda tinggal membagi luasan dibagi ini. Paham? Halo? Baik, Halo, Bu. halo, halo, halo. Ya. Sekarang apa yang belum? What per what seluruhnya ya, bukan per ya, salah. Sorry. Wattasenya berapa ini keperluan satu ruangan itu? Wattasenya berapa? N-nya. N kali berapa tadi? Watt per lampunya. Lalu ditambah angka keamanan 20%. Berapa tadi? N-nya itu 50 kali dikali 72,5 setengah. Ya, dikalikan 20 ditambah bukan dikalikan, sorry. Ditambah 20%. Berapa? Coret aja ya ini biar cepet ya. Berapa nih ketemunya? 50 kali 72,5 berapa? Cepet. Tiga 3625, Bu. Berapa? 3625 ditambah 20%. 3625. Terus ini 20%-nya berapa sini? 20%-nya. Berarti 4350, Bu. 4350. Oh, hasilnya 4350. Oh ya, yang 20%-nya berapa? Berarti Ini dulu bertahap biar nanti kalau ada yang nyatet tahu ceritanya. 725, Bu. 725. Tadi ketemunya berapa? 43 berapa, Dik? 4350. Nah, berarti ruangan Anda yang sebesar 2.400 square feet itu membutuhkan listrik 4.350 watt. Terus gimana caranya ini? Kalau untuk ini kan berarti kita sudah tahu, desain kita berarti sudah memenuhi karena E-nya sudah memenuhi need, E-nya sudah dihitung dengan baik gitu. Tapi tidak cukup dengan itu, desain Anda harus dievaluasi. Boros apa enggak? Caranya mengevaluasi gimana? Maka Anda kembalikan luasnya ditarik ke dalam meter persegi. Oke, tadi yang 60 kali berapa? 40 itu ditarik ke meter persegi berapa? Berapa tadi? 2400 feet. Ini kan kalau bagi 30, 60, ini kasar aja ya. Kalau dijadikan meter berapa itu? Kalau contohnya dari 2400 feet-nya langsung ke meterin, boleh nggak, Bu? Ya boleh. Berapa? Berapa meter itu? 731,52. 731? Enggak mungkin. 0,52. Itu 0,52? Benar? Iya, Bu. Ya nanti dicek lagi ya. Ini masih pertanyaan ya. Oke, berarti tadi berapa voltasenya? 4350. 4350 watt. Berarti watt per meter perseginya berapa? 4350 watt dibagi 73152 meter persegi berapa, Mas? $5,94, Bu. 5,94 watt per meter persegi. Nah, ini kemudian ini dicekkan ke standar SNI. Dicek ke standar SNI tentang
maksimal wattase per meter persegi ruang. Kalau standarnya misalnya misal standarnya 9 watt per meter persegi, kayaknya enggak, lebih besar sedikit, kayak enggak salah 15 kalau enggak salah. Saya agak lupa ya. Ya nanti cek ya. Misal kalau kantor kayaknya 15 deh. 15 ya. Maka kemudian kita lihat cek hemat energinya. Watt per meter persegi. Hitung desain 5,94 watt per meter persegi. Ternyata apa? Lebih besar. Lebih kecil toh. Yes. Oh ya. Ini lebih kecil. Artinya apa? Artinya dia hemat. Jadi desain Anda sudah bagus. Dari segi kenyamanan sudah terpenuhi, tapi dari segi cek apakah desain itu hemat atau tidak sudah terpenuhi. Berarti desain Anda sudah tepat. Paham? Kalau yang kemarin kelas ya. Izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Untuk cek standar SNI-nya itu ada tabelnya juga, Bu? Ada, nanti makanya saya kan dari kemarin saya sudah bilang Anda wajib mendownload standar SNI tentang yang waktu itu ya, Bu? Iya, di situ. Tabelnya di situ. Ya, ada. Itu ada syarat kantor berapa watt per meter persegi, rumah kemudian sekolahan berapa watt per meter persegi, itu ada standarnya. Kalau lebih dari itu Anda berarti boros. Ya, itu di situ standarnya. Oke. Jadi harus imbang antara kenyamanan dan aspek ekonomi dan aspek kenyamanan harus imbang. Desain itu harus seperti itu. Oke. Baik, Bu. Dan tadi juga kalau dibuat Bu, mungkin saya dibuat 22 aja, enggak 4. Toh nanti voltasenya sama, Bu, tetap hemat. Iya, tapi nanti dari segi wiring mungkin lebih complicated. Gitu. Jadi itu harus, kan sudah saya sampaikan, kalau mendesain itu tidak hanya urusan lumennya terpenuhi, tapi dipikirkan distribusinya di satu sisi merata, tapi di sisi lain investasi instalasinya dan maintenance-nya itu juga bisa tercover dengan baik. Tapi nanti kalau dilihat voltasenya juga harus hemat. Oke? Baik, Bu. Semua? Udah, berarti udah selesai. Kalau Anda izin ngerjain bertanya, ujian, Bu. sudah selesai. Berapa menit tadi itu kita ngerjainnya? Berapa? 1 jam lebih, Bu. Hah? 1 jam 10 menit. Apa iya? Ya, Bu. Berarti Anda latihan biar cepat, oke? Baik, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Tadi itu yang mencari watt keseluruhan itu kan N dikali watt per lem ditambah 20% ya, Bu? Nah, 20%-nya itu dari mana ya, Bu? Lupa lagi. itu sebenarnya standar juga. Oh, standar. Biasanya gini, kalau kita kampus, sekolahan, gitu kan, itu lampu sama tambahan instalasi lain itu berapa persennya, gitu loh. Dan juga untuk angka keamanan, gitu loh. Ya beda-beda sesuai karakteristik ruangnya. Kalau dominan lampu ya tambahnya nggak banyak, gitu loh. Kalau kampus itu kan ya banyak lampunya, kantor banyak lampunya dibandingkan dengan kebutuhan komputer ya. Kalau kampus ya. Tapi kalau ruang-ruang khusus yang justru kebutuhan untuk alat-alatnya banyak ya beda gitu loh. Itu 20% itu tidak hafalan ya, tapi tergantung fungsi bangunannya juga gitu. Oke, tadi karena kantor ya 20% gitu. Ada standarnya juga, kembali ada standarnya, tidak hafalan. Oke. Nanti kalau di dalam untuk exercise, kalau di soal nggak ada, kalau untuk exercise ujian ya 2+20% nggak apa-apa. Atau Anda tulis ditambah 20%. Tapi ingat ya, untuk yang standar E tadi, itu kalau di soal ujian nggak ada, jangan ditambahi. Itu saya hanya mencontohkan dalam kenyataan desain, kadang-kadang kita menambah kliennya karena ingin memberikan tingkat
kinerja bangunan yang bagus, maka dia menambah. Tapi jangan dong dikurangi aja. Ya Anda sebagai arsitek enggak dong, enggak mau dong. Oke? Baik, Bu. Kalau kliennya minta lebih rendah, jangan dong. Kan Anda harus sebagai profesional, Anda harus mempunyai amanah untuk melayani tidak hanya klien, tapi melayani user. Kliennya untung, tapi usernya nanti tidak sehat ruangannya kan ya. Karena user itu belum tentu klien, klien belum tentu user. Klien itu kan yang punya, yang owner. Mungkin dia enggak, mungkin seperti sekolahan, mungkin dia enggak di ruangan sekolah. Yang nempati sekolahan kan anak SD-nya Anda. Tapi yang punya bangunan kan belum tentu di ruangan itu. Gitu. Tapi umumnya enggak, ini hanya contoh ekstrim. Ya. Kalau kliennya minta di bawah standar, ya jangan dong. Anda harus mempertahankan. Oke? Tapi kalau kliennya lebih, ya didukung. Tapi harus diingatkan, ini implikasinya ke investasi, entah investasi awal, entah biaya operasional, dan lain-lain. Tapi kalau kliennya punya idealisme tertentu, ya enggak masalah. Oke? Oke, Bu. Halo semuanya, ada pertanyaan? Mau nanya, Bu. Boleh sayang, silakan. Buat nilai LLF tadi dapatnya gimana ya, Bu? LLF tadi dapatnya nilai dari, sebentar ya Mbak, Iya. kita kembali ke ini. Jadi itu perkalian dari koefisien yang sudah diteliti. Ya, diteliti. Diteliti bahwa kehilangan efektivitas cahaya itu bisa disebabkan karena perilaku manusianya dalam memaintain ruangan dan lampunya ini, Mbak. Sudah terlihat, Mbak. Kalau coefficient of utilization itu kan kehilangan lumen lampu karena efek desain. Karena pilihan warna, karena desain armatur lampu Anda yang mungkin nggak melekat ke plafon tapi turun, kemudian menentukan bidang kerjanya beda, sehingga desain arsitektural mempengaruhi yang itu berkurang, yang itu dibuktikan dengan coefficient of utilization. Kalau LLF ini adalah perilaku penghuni atau pemilik bangunan. Yaitu itu loh, faktor kehilangan karena beberapa sebab. Temperatur ambien titik penerangan instalasi normal itu 1, voltase, faktor balas, depresiasi permukaan titik lampu, ini ada kaitannya. Kalau kaitannya dengan antara lain kemampuan refleksi dikaitkan dengan usia lampu. Jadi kan tadi kan lampunya berapa tadi umurnya? 17.000, berapa tadi saya lupa. Ya, misalnya kan di situ kita tahu bahwa oh umurnya sekian, berarti kalau sebelum sekian ya harus diganti dong gitu. Tapi kan ada yang digantinya sematinya gitu loh. Kalau nggak mati nggak diganti. Gitu. Itu kan sudah menurun. Oke? Sehingga ada angka keamanan. Untuk memberi angka keamanan maka efisiensinya dianggap 0,9. Gitu ya, Mbak? Halo, Mbak, kamu kok nggak ada suaranya, Mbak? Iya, Bu. Oh ya, kotor permukaan ruangnya catnya nggak pernah diganti, nggak pernah dibersihkan, dan reflektivitasnya menurun. Walaupun sama-sama reflektivitasnya warnanya biru kusem sama biru, sama-sama birunya biru dongker misalnya. Tapi setelah 10 tahun nggak pernah dicat, akan menurun kan? Oke? Depresiasi lumen lampu, burnout, depresi kotor titik penerangan, lampunya nggak pernah dibersihkan. Itu dikali-kalikan semua, Mbak. Ini 1 kali 0,9, coba Anda coba. 1 kalikan, Mbak. 1 kali 0,9, ini mau milih berapa? Kalau yang mau bersihan ya 0,9, yang sedang 0,9, mau milih berapa ini? Misalnya 0,98 kalikan 0,9, dikali-kalikan semua. Nah, angka LLF. Oke? Paham? Baik. Iya. Jadi kalau LLF itu menunjukkan perilaku pengguna ruang atau pemilik ruang, ya. Ibu mau lagi, ya. Ibu. Berarti itu nilainya kita pilih dari range yang ada di situ ya, Bu? Ya, kan kita tahu perilakunya. Kira-kira ya. Kalau mau mendesain ini kiranya orangnya ini rajin apa enggak, gitu kan? Iya. Ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya pindah share ini? Sekaligus kalau yang berhubungan dengan slide ini ada yang mau ditanyakan enggak? Udah enggak, Bu. Bu, mau tanya.
kalau misalkan yang tadi yang standar hemat itu misalkan standarnya 15 standar hematnya, terus misalnya ada selisih 15,5 hasilnya, itu tetap dianggap hemat atau emang hemat itu harus di bawah? Ya, kalau ya itu berarti sudah tidak hemat. Ya, sudah tidak hemat, berarti lampu Anda mungkin desainnya, pilihan lampunya tidak efisien. Anda perlu memilih lampu-lampu yang mempunyai efisiensi yang tinggi, ganti lampunya. Oke? Tetapi nanti implikasinya mesti ke investasi awal. Ya itu memang akan ke sana, ke sini, ke situ gitu. Dan Anda sebagai arsitek itu harus menceritakan ke klien bahwa nanti desainnya seperti ini, buat per meter perseginya seperti ini. Itu seorang profesional, seorang arsitek harus menyampaikan itu. Di arsitek tidak hanya menggambar indah. Oke, tugas Anda ini harus disadari betul. Anda punya tanggung jawab untuk secara profesional menjamin klien Anda itu aman. Tidak hanya gambarnya indah, bagus, tapi dia harus selamat, punya kinerja yang bagus, dan itu juga dapat dikelola oleh owner dengan baik. Dikelola dalam hal maintenance-nya, dalam hal operasionalnya, dan seterusnya. Jadi Anda harus menginformasikan. Oke, paham? Terima kasih, Mbak. Apalagi yang di slide ini sebelum saya pindah ke slide lain? Ya, saya stop ya, biar nggak kesini, nggak bolak-balik ya. Baik, Bu. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi Anda tadi bisa lihat, kalau ternyata boros, Bu, diapakan? Oh, tidak hanya urusan jenis lampunya yang dirubah. Apa coba? Saya mau tanya. Kalau ternyata watt per meter perseginya di atas standar, maka kira-kira apa lagi yang bisa Anda rubah desainnya? Itunya, Bu. Titik lampu. Titik lampunya diapain? Dikurangi. Loh, kalau dikurangi berarti nanti lumennya berkurang. Jadi N-nya berkurang, Bu. Nah, kalau N-nya berkurang berarti nggak terpenuhi dong lumennya, kan nggak boleh. Apanya coba yang secara arsitektural? Mungkin Anda merubah dinding, warna dinding lebih reflektif lagi, milih plafonnya lebih ditingkatkan, tidak hanya 80 tapi 90. Kemudian dindingnya tidak 50 dibuat 80. Jadi Anda ganti pemilihan cat. Atau Anda mengganti apa? Jarak antar lampu ke bidang kerja. Masih ingat? Semakin jauh bidang kerja dari pusat lampu, maka kuat penerangannya semakin rendah. Halo? Sehingga Anda usahakan mungkin lampunya diturunkan lagi. Oke? Plafonnya tetap tapi lampunya diturunkan. Tapi persoalannya nanti reflektivitas room gas ceiling-nya juga menurun gitu. Sehingga memang itu desain itu tuh tidak bisa diputuskan satu hal. Jadi harus sinergis itu saling berhubungan. Itulah sebabnya mengapa saya di sini mengajak Anda untuk latihan secara manual agar Anda bisa merasakan, oh ternyata dengan pilihan-pilihan warna cat dinding seperti ini, anatomi ruang jarak antara lampu dengan bidang kerja seperti ini, itu implikasinya kepada desain penerangannya seperti itu, dan kemudian implikasinya kepada jumlah kebutuhan energi untuk operasional bangunan seperti ini, boros, dan seterusnya. Dan itu harus seimbang. Besok kalau Anda kerja ada sih softwarenya, Anda tinggal ngeklik keluar, ya toh? Nanti tidak main-mainkan itu, Anda keluar itu ada, nggak masalah. Tapi persoalannya Anda kan sebagai seorang sarjana harus punya konsep yang kuat. Sehingga Anda harus belajar teori dengan dalam. Melalui apa? Melalui latihan belajar secara manual. Paham ya? Ini yang Anda harus pahami. Jadi mengapa Bu Sugini repot-repot saya diajari ini? Nanti kan ada orang elektro yang ngerjakan. Iya, orang elektro ngerjakan di sisi engineering-nya. Tapi Anda di sisi needs-nya Anda harus tahu.
Nanti kalau Anda bicara dengan engineer lain, Anda itu harus dalam bahasa yang sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi